Halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu lagi di channel saya. Hari ini hari Senin tanggal 30 September. Eh, kali ini saya bukan membalas ya, jadi menjawab ya, membalas. Menjawab ada pertanyaan, nggak cuma satu sebenarnya, ada beberapa orang yang bertanya apakah bisa nggak kita kerja di New Zealand tanpa menguasai bahasa Inggris, ya? Saya udah pernah menjawab pertanyaan ini beberapa kali, tapi masih ada yang nanya. Jadi saya pikir ya ini saya jelaskan aja di postingan saya. Uh, Gini rekan-rekan, jadi kalau rekan-rekan datang ke satu negara, katakan ya ke New Zealand lah ya, untuk jangka waktu panjang untuk kerja, mau nggak mau harus ya bisa menguasai bahasa Inggris lah ya. Nggak harus yang fluent sekali, tapi seenggaknya baca dan berbicara tuh bisa ya. Nggak harus yang expert gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena kita akan berinteraksi dengan mereka kan gitu. Nah, ada yang ngomong ke saya, kan bisa kerja di komunitas Indonesia, jadi orang-orang Indonesia aja gitu ya, yang nggak perlu bahasa Inggris. Oke, saya katakan, tapi satu adalah ketika kita keluar mau belanja, ya kita harus ngomong dong. Maksudnya gini, oke kita ke supermarket, kita nggak perlu ngomong ya. Tapi ketika kita mencari satu barang yang mungkin kita nggak ketemu, kita harus tanya kan. Dan ketika bertanya itu nggak mungkin pakai bahasa Indonesia. Ya kecuali kalau tugasnya orang Indo, oke nggak apa-apa. Tapi kalau tugas orang lain dari negara lain, ya lah mau nggak mau harus menggunakan bahasa Inggris. Ya kan saya pernah pengalaman, saya waktu itu mau beli telur ya, telur di satu supermarket, dan saya bingung kenapa? Karena tata letaknya beda ya. Jadi supermarket itu tata letaknya tuh beda-beda ya. Satu supermarket dan supermarket lain tata letaknya beda-beda. Nah saya bingung, wah di mana nih telur? Nah saya harus tanya, di mana ya jual telur gitu kan? Atau kita tanya, do you have any eggs in here, ya mereka kasih tahu, oh ya ada di lorong itu, ada nomornya, lorong nomor sekian gitu. Nah saya ke sana. Nah seperti itu rekan-rekan ya. Nah katakanlah juga misalnya rekan-rekan mau apa ya, saya katakan katakan mau cukur rambut lah ya, mau potong rambut, ya itu harus ngomong juga kan dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi itu harus rekan-rekan. Iya, mau nggak mau kita harus lah ya. Ya, jadi kita juga kalau kalau orang-orang bule lah ya datang ke Indonesia untuk jangka waktu lama, seenggaknya dia juga harus bisa menguasai bahasa Indonesia gitu ya. Oke, walaupun bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, tapi tetaplah bahasa Indonesia harus dikuasai ya. Jadi komunikasinya bisa lebih gampang ya. Jadi kita rekan ya. Jadi bahasa Inggris tuh ya suka nggak suka wajib ya, seperti itu. Nah, sebenarnya juga ada yang bilang begini, ada yang oh saya dapat tawaran pekerjaan dari agen, oh nggak harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Terus satu, terus kedua dia bilang, ketika dia tanya, ya dia tanya gajinya berapa, orang bilang jangan banyak tanya, ntar malah nggak jadi. Nah ini harus hati-hati rekan-rekan ya, ini bisa aja scam ya, bisa aja penipuan. Satu, bahasa Inggris itu perlu, kenapa? Karena kita harus bisa membaca kontrak ya, kontraknya itu seperti apa ya, kita harus tahu. Terus jenis pekerjaannya apa ya, terus ini part time atau full time ya kan. Terus kita punya job description itu apa, kita harus tahu gitu ya, jangan sampai ntar malah kita dikacungin ya, mana yang yang tugas kita, mana yang bukan ya. Jadi seperti itu. Terus gaji berapa ya, itu harus dilihat ya. Di kontrak tuh ada, dan rekan harus baca itu ya. Terus juga rekan-rekan kalau mau tanya-tanya, itu hak rekan-rekan, hak kita ya. Gajinya berapa? Tanya ya, gitu kan, sebelum kontrak ini aja. Oke, saya mau tanya gajinya berapa? Per hour ya. Oke, katakan minimum wages ya 23, saya kurang tahu sekarang udah naik mungkin ya, $23 berapa sekian gitu ya. Oke. Terus saya dapat gaji itu dalam jangka waktu berapa lama? Seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Ya itu harus tanya juga. Terus tiap hari apa gaji itu ditransfer ya. Jadi
biasanya kalau yang resmi itu udah sistem transfer rekan-rekan. Kalau rekan-rekan terima gaji, oh entar cash on hand, nah itu biasanya itu yang nggak resmi ya, biasanya itu, kalau kita bilang, orang gelap lah ya, biasanya dia aja visanya tuh bukan visa kerja ya, jadi seperti itu. Jadi itu rekan-rekan harus, itu hak rekan-rekan, ya hak kita untuk bertanya. Terus, saya dapat apa, perusahaan memberikan fasilitas apa ya ke kita gitu ya. Jadi itu ada hak, ada kewajiban. Kewajiban kita apa, hak kita apa, dan ya fasilitas itu termasuk hak ya. Jadi katakan begini, ini contoh nih ya, ini saya pengalaman saya. Jadi, sebulan yang lalu saya cedera lutut saya ya. Jadi ketika turun tangga, jatuh sih enggak, cuma saya saya kelewatan 2 anak tangga dan kaki saya menghentak ya. Jadi lutut, getaran itu sampai ke lutut ya, dan itu cedera. Nah, terus saya lapor, ke perusahaan, dari perusahaan itu ada fisio. Ya, saya dicek, saya di ini, fisio menyarankan coba lakukan, peregangan, jadi kasih stretching ya, peregangan seperti ini. Nah, coba dia bilang ini ada kemungkinan dia akan tambah sakit dulu. Ya, jadi nanti dia akan naik tambah sakit dan kemudian baru itu menurun. Dan terjadi rekan-rekan. Jadi, beberapa hari kemudian tambah sakit. Mau jalan susah, wah ini kerja nggak bisa gitu kan. Karena saya kan kerja itu harus mondar-mandir, harus jongkok kan, saya harus ngangkat barang, wah ini nggak akan bisa. Saya telepon kantor, saya katakan saya nggak bisa datang karena cedera, betul ya, dan kantor bilang tetap kamu harus datang ya. Kalau kamu nggak bisa nyetir mobil, kita bisa suruh orang untuk jemput atau dikasih pilihan, atau kamu bisa bisa naik taksi, kantor yang akan bayar gitu, dia bilang gitu. Wah ya udahlah, saya bilang saya naik mobil aja lah, naik taksi repot, saya bilang kan, naik mobil sampai di kantor ternyata saya ada apa, saya harus, ada apa ya dibilangnya, kayak mengurus ya, kayak mengisi satu form, itu namanya health and safety. Jadi itu kenapa kecelakaan karena apa? Karena kerja, oke kejadiannya kapan, ya seperti itu. Dan kemudian sesudah itu langsung saya dibawa ke klinik, ya itu ada yang nganter, bawa ke klinik, ya dicek, di ronsen ya, di X-ray, dikasih painkiller, saya obat. Terus saya dikasih kruk ya, kruk itu, untuk kalau orang pincang ya, jadi kayak tongkat 2 gitu, saya pikir nggak usah, nggak perlu, saya bilang. Ternyata mereka tetap kasih, ini harus supaya kamu tetap cepat sembuh, katakan gitu ya. Jadi demikian, dan saya nggak bayar rekan-rekan, saya tidak keluar uang sepeser pun, dan itu perusahaan yang bayar. Nah itu disebut fasilitas ya, namanya ACC. Saya kurang tahu ya kepanjangan ACC apa, tapi kalau di Indonesia itu adalah, asuransi kecelakaan kerja. Ya jadi ketika kita mengalami ya cedera, entah mungkin jatuh atau apa, bahkan di luar kerja ya, jadi kita mungkin olahraga, melakukan cedera, itu di-cover ya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi harus tahu ya, dapat nggak SEC, rekan-rekan ya. Kalau nggak dapat tuh repot. Ya, karena sebenarnya semua perusahaan tuh harus memberikan SEC ya. Kenapa? Karena kalau enggak, rekan-rekan bisa rekan datang ke klinik, cuma berapa duit, mahal tuh rekan-rekan. X-ray lo berapa duit, itu saya pernah X-ray itu berapa ya, saya lupa, pokoknya total semuanya tanpa di cover itu saya harus bayar 900 sekian. Waduh gila, saya bilang. Waktu itu saya mengalami patah tulang rusuk ya, waktu itu saya sempat latihan taekwondo, saya harus tendang ada latihan tendang lompat ya, lompat tendang, dan saya salah mendarat dan saya kena hajar, rusuk saya itu mendaratnya pas di sisi matras ya, dan tulang rusuknya patah ya. Dan itu saya waktu itu nggak saya kerja sebagai kontraktor ya, jadi kontraktor, nanti deh saya jelaskan karena panjang lebar kontraktor itu seperti apa ya. Jadi nggak di cover oleh SEC ya, seperti itu. Ya, jadi ingat rekan-rekan ya, hati-hati, bahasa Inggris itu wajib, kuasailah rekan-rekan. Nah itu wajib sekali. Kalau mau kerja di New Zealand atau kerja katakan di negara-negara ya mungkin kayak Australia, Kanada, Inggris dan sebagainya, itu harus bisa bahasa Inggris. Dan kedua, jangan takut untuk bertanya, tanya sebanyak-banyaknya ya. Tanya yang emang rekan-rekan harus tahu ya, seperti gaji berapa, potongan pajaknya berapa, dapat gaji itu diberikan di transfer itu tiap hari apa ya, seperti itu. Dapat payslip atau enggak ya. Terus dapat ACC atau enggak, seperti itu ya rekan-rekan. Oke, sampai sini rekan-rekan. Ya mudah-mudahan penjelasan saya bisa sedikit memberikan pencerahan.
Kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang kurang bisa tolong dituliskan di kolom komen ya rekan-rekan. Terima kasih. Sampai sekian dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you. Bye bye.